Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan bertemu kembali di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 dengan cerita Alkitab kita di sekolah Minggu KPP. Sebelum kita mulai untuk bercerita tentang firman Tuhan, kita awali dengan doa. Anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setiamu. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh ada karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, bukakan rahasia firman-Mu atas kami. Kami siapkan telinga dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Urapi guru kami yang akan menyampaikannya, dan urapi kami anak-anak yang dimanapun kami berada yang akan menerima firman. Kasih kemurahan Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini mari kita buka naskah Alkitab kita dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Ya, di Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Sudah dapat semuanya? Kita baca. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dan dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ya, puji Tuhan untuk nas yang sudah kita baca. Hari ini judulnya Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Ya, kita mau belajar mengenai Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat manusia. Nah, adik-adik, Ibu mau tanya, kalau di rumah anak-anak semua pasti punya orang yang terdekat yang dikasihi. Ayo, siapa aja? Misalnya si Ucok di rumah dia paling dekat sama mamanya. Lalu si Butet di rumah dia paling dekat sama kakaknya. Kemudian si Rup di rumah dia paling dekat sama bapaknya. Nah, pasti adik-adik juga seperti itu ya, di rumah pasti ada yang orang terdekat yang paling dikasihi atau disayangi. Nah, kalau kita dekat sama orang yang kita kasihi, kita misalnya dekat sama mama, tentu kita tahu karakter mama itu gimana, mama itu siapa, ya kan? Misalnya mama itu, terus kalau kita dekat sama kakak, tentu adik-adik tahu kakaknya itu siapa namanya, kakaknya itu gimana karakternya, gimana orangnya, terus kenapa kamu sayang sama dia, kan seperti itu. Nah, tentu kita akan mengenal orang-orang yang dekat dengan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Nah, begitu juga dengan Yesus dan ke-12 muridnya. Sepanjang waktu Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil, pergi ke satu kampung ke kampung yang lain, mengabarkan berita baik, melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus sebelum melakukan pekerjaannya itu, ingatkan, Tuhan Yesus terlebih dahulu memilih ke-12 murid-muridnya untuk ikut dengan dia dalam setiap perjalanannya. Mari kita ingat kembali adik-adik, siapa nama ke-12 murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pilih pada saat itu? Iya, ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, baru Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Thomas, dan Yudas Iskariot. Yang ke-12 murid ini setiap hari selalu bersama dengan Tuhan Yesus, makannya bareng sama Tuhan Yesus, tidurnya bareng sama Tuhan Yesus. Kemudian waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil juga mereka ikut mendengar, ya kan?
Kemudian waktu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, murid-murid juga ada di dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu suatu hari Tuhan Yesus duduk bersama murid-muridnya ketika yang di pasal 8 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus duduk bersama murid-muridnya ketika selesai mengajar ya. Lalu Tuhan Yesus nanya, menurut kata orang, menurut kalian ini aku ini siapa sih? Kata Tuhan Yesus nanya sama murid-muridnya. Lalu murid-murid bilang, kata orang kan ada yang bilang Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Terus kata orang ada yang bilang Tuhan Yesus itu adalah Elia gitu ya. Lalu aku bilang, ada juga orang yang bilang Tuhan Yesus itu adalah salah satu dari para nabi. Nah, Tuhan Yesus sudah mendengar jawaban dari murid-murid ketika Tuhan Yesus nanya sama murid-murid, waktu kita banyak nih jumpa orang dari satu kampung ke kampung yang lain, yang kau dengar, yang kalian dengar, orang-orang itu bilangin apa sih tentang aku? Apa yang mereka katakan tentang aku? Siapa aku menurut mereka? Nah, itulah orang-orang bilang di luar murid-murid ada yang bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah meninggal ya sayang ketika Tuhan Yesus saat itu belum memulai pengajaran pemberitaan Injilnya pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya kan. Kemudian Yohanes langsung ditangkap sama raja, langsung dibunuh. Nah, ketika Yohanes Pembaptis sudah meninggal, dibunuh, dikira Tuhan Yesus itu adalah penggantinya gitu ya kan. Nah, terus orang-orang bilang juga Tuhan Yesus itu adalah Elia. Elia ini adalah nabi di zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi yang hebat dan luar biasa. Kemudian orang-orang menyangka bahwa Elia itu Elia yang zaman dahulu itu adalah Tuhan Yesus seperti itu kan. Kemudian ada orang juga bilang Tuhan Yesus ini adalah salah satu dari para nabi ya karena kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus sudah mendengar apa yang orang-orang masyarakat bilang tentang dirinya. Sekarang giliran Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, orang yang setiap hari dekat dengan dia, orang yang setiap hari berinteraksi dengan Tuhan Yesus, makan dan minum dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanya sama ke-12 muridnya yang tadi, menurut kalian aku ini siapa? Nah, ayo apa yang dijawab oleh murid-murid? Ya, murid-murid diam saja. Hanya satu murid yang menjawab. Lalu murid siapa itu? Ya, Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Wow. Di kitab Injil lain sayang, firman Tuhan berkata, benar Petrus, tapi kau bersyukurlah karena bukan kau yang mengatakan itu, tapi Roh Kudus, Roh Allah, Bapakku yang mengatakan lewat engkau. Luar biasa ya. Jadi di ayat ini tidak disampaikan jawaban Petrus benar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan supaya itu jangan diceritakan kepada orang-orang lain, cukup diketahui oleh murid-murid. Nah, Mesias itu sekarang waktu Petrus bilang Tuhan Yesus adalah Mesias. Ketika Tuhan Yesus bertanya siapa aku ini sama murid-murid, lalu Petrus menjawab engkau adalah Mesias. Nah, adik-adik tahukah apa arti Mesias? Ya, Mesias artinya orang yang diurapi. Di dalam bahasa lain juga katanya Mesias ini artinya Kristus. Jadi makanya disebut Yesus Kristus. Nah, Mesias artinya orang yang diurapi di zaman perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tuh banyak yang nabi-nabi sampaikan nanti akan datang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi dikira menyelamatkannya itu dari peperangan karena pada saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Roma. Nah, Mesias diartikan adalah seorang penolong, seorang penyelamat. Jadi tidak hanya menyelamatkan bangsa Yahudi, tapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Mesias adalah orang yang diurapi, adalah Kristus, adalah penyelamat umat manusia dari dosa ya.
karena Tuhan Yesus sebagai Mesias, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itulah arti dari Mesias. Membuat Petrus bisa memperkatakan bahwa Yesus adalah Mesias ya. Lalu setelah sudah tahu nih, Yesus siapa tuh? Mesias. Lalu adik-adik mau sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga sudah mengenalkan karakter dari Tuhan Yesus yang kita sembah? Ya, apa coba boleh dibantu Ibu? Ya, benar, Tuhan Yesus kita itu Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang panjang sabar ya, juga Allah yang bersifat adil, Allah yang dia juga Allah yang tegas ya. Kemudian apa lagi? Ya, murah hati, lalu bersahabat, betul, katanya Yesus adalah sahabat kita, betul, lemah lembut, apalagi ya penuh kebaikan, penyayang, pengasih, dan pengampun, dan lain-lainnya. Itulah sifat atau karakter yang Tuhan Yesus miliki. Nah, begitulah, jadi lewat pada hari ini adik-adik kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus itu ya. Kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak Tuhan harus mengenal siapakah Yesus itu ya. Siapa tadi? Ya, Mesias. Mesias apa artinya? Mesias adalah orang yang diurapi, Mesias artinya Kristus, Mesias artinya penebus atau penebus dosa, orang yang menyelamatkan manusia dari dosa. Oke. Kemudian dari perbudakan dosa. Lalu hari ini juga kita mengajari kita satu untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Kemudian percaya kita itu harus kita iman yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus Mesias itu harus kita imani di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan dengan cara ya meneladani, mencontoh karakter dari Tuhan Yesus. Tadi sudah tahu kan karakter Tuhan Yesus yang tadi anak-anak sudah sebutkan, sudah tahu atau yang sudah Ibu sebutkan? Ya ulangin apa tadi karakter Tuhan Yesus? Pemurah, penyabar, penyayang, pengampun, terus adil ya. Tuhan Yesus juga Allah yang adil, kemudian Allah yang tegas, yang kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus pernah marah loh sayang karena dosa atau karena kesalahan. Pernah tahu? Iya, waktu di bait Allah Tuhan Yesus marah. Dia porak-porandakan tuh meja-meja yang ada jual-jualan, yang melakukan jual beli di bait Allah. Tuhan Yesus juga pernah marah selain di situ. Di mana lagi coba? Iya, waktu Tuhan Yesus dicobain, didatangin sama iblis. Tuhan Yesus tegas ngomong sama iblis. Waktu Tuhan Yesus disuruh berubah batu menjadi roti, iblis. Tuhan Yesus marah kan? Tuhan Yesus bersikap tegas bilang, manusia hidup tidak dari roti saja. Oh, luar biasa ya. Lalu waktu Tuhan Yesus disuruh disuruh menjatuhkan diri dari bait Allah yang tinggi supaya dikasih seluruh dunia menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersikap tegas sama iblis bilang, jangan mencobai Tuhan Allah, yang patut disembah hanya Tuhan. Iblis mana boleh disembah ya. Itu dia luar biasa sifat akibat dari kedibatan Yesus yang perlu kita pelajari. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua diberkati dan Roh Kudus menolong kita untuk lebih memahami dan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita anak-anak sekolah minggu. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini, kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kaulah kami yang setia, terima kasih Tuhan Yesus yang telah menjadi Mesias atas hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus yang telah menjadi Mesias dan sahabat dalam hidup kami dan meneladani setiap perbuatan dan karakter yang dimiliki Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah Kudus, tolong kami
untuk melakukan firman yang Tuhan telah ajarkan pada kami pada hari ini. Terpuji mudahkan nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus kami